Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Hari ini kita akan bahas topik yang super menarik dan informatif, yaitu jenis-jenis badan manusia dan kaitannya dengan mudah atau sulitnya menambah atau mengurangi berat badan. Nah, kalau kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih ada orang yang gampang banget buat gemuk, sulit buat kurus, atau makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Nah, di video kali ini kita akan bahas bersama-sama. Jadi, yuk simak sampai habis. Kalian tahu nggak kalau selama ini makanan dan minuman yang kita konsumsi itu terdiri dari bahan kimia loh. Nah, apakah kalian ingin memahami lebih dalam tentang proses kimia dalam makanan, keamanan pangan, dan inovasi dalam industri makanan? Kimia Pangan adalah buku yang tepat bagi mahasiswa, peneliti, profesional di industri pangan, serta siapa saja yang ingin tahu lebih dalam tentang ilmu di balik setiap gigitan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kupas tuntas reaksi kimia dalam bahan pangan dari karbohidrat, protein, hingga lemak dan vitamin. Pelajari bagaimana pengolahan, penyimpanan, dan pemanasan memengaruhi nilai gizi serta rasa makanan. Temukan cara menjaga kualitas dan keamanan makanan dari bahaya kontaminasi, dan dapatkan wawasan tentang teknologi pangan terbaru dan bagaimana inovasi memengaruhi industri makanan. Buku ini menyajikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh nyata dan ilustrasi menarik, agar pembaca semakin mudah dalam mempelajari ilmu kimia pangan. Cocok bagi mahasiswa, akademisi, dan profesional di bidang pangan, serta masyarakat umum yang peduli dengan kesehatan dan kualitas makanan. Dapatkan segera hanya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami dunia pangan dari perspektif ilmiah. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama somatotype, yaitu klasifikasi tipe tubuh yang diperkenalkan oleh William Sheldon di tahun 1940-an. Ada 3 tipe utama. Yang pertama ectomorph, yang kedua mesomorph, dan yang ketiga adalah endomorph. Nah, apa bedanya? Ini. Yang pertama, ectomorph. Ini adalah tipe tubuh yang langsing, ramping, kayak model di runway gitu. Nah, mereka punya metabolisme tubuh yang super cepat. Jadi susah banget buat nambah berat badan, baik lemak maupun massa otot mereka. Nah, kalau kalian ectomorph, pasti nih kalian sering dengar kata-kata makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk sih. Yang kedua, mesomorph. Nah, tipe ini adalah tipe yang atletis guys. Badannya proporsional dan gampang banget nambah otot atau ngurangin lemak. Mereka biasanya responsif sama olahraga, jadi cocok buat yang suka nge-gym. Yang ketiga, endomorph. Nah, ini tipe yang cenderung gampang nambah berat badan, terutama lemak di perut atau pinggul. Tapi mereka juga punya banyak otot. Tantangannya kadang agak sulit buat kurus karena metabolisme lebih lambat. Selain somatotype, bentuk tubuh berdasarkan distribusi lemak juga penting. Pernah dengar istilah apple shape atau pear shape? Nah, ini dia penjelasannya. Apple shape itu memiliki lemak yang terkumpul di perut. Tipe ini punya resiko lebih tinggi buat penyakit jantung dan diabetes. Tipsnya makan lebih banyak sayur, buah, kurangi karbo sederhana kayak nasi putih atau pizza, dan olahraga selama 30 menit sehari. Yang kedua, pear shape, yaitu lemak di pinggul dan paha. Nah, kabar baik, resikonya itu lebih rendah dibandingkan yang apple ya. Tapi lemak di area ini kadang suka hilang. Coba diet porsi kecil, banyakin sayur, dan latihan kekuatan. Selanjutnya ada hourglass, inverted triangle, dan ruler. Ini tipe lain yang juga punya karakteristik sendiri. Misalnya hourglass punya distribusi lemak merata. Tapi kalau overweight, itu resiko penyakit kronis tetap ada. Kalau inverted triangle punya bahu yang lebar dan pinggul yang sempit. Sedangkan kalau ruler cenderung lurus tanpa pinggang yang jelas. Tipe tubuh bukan satu-satunya yang nentuin ya guys ya. Ada faktor lain seperti genetika, usia, dan gaya hidup. Nah, jadi apa yang bisa kamu lakukan?
Nah, ini ada tips sesuai sama tipe tubuh kamu. Buat kalian yang ektomorf, makan lebih sering ya. Pilih makanan tinggi kalori yang sehat kayak alpukat, kacang, atau protein shake. Latihan kekuatan juga penting buat nambah massa otot. Kalau kalian tipe yang mesomorf, pertahankan keseimbangan makronutrien, yaitu protein, lemak sehat, dan karbo kompleks. Latihan campuran kardio dan angkat beban juga cocok banget buat kalian. Dan kalau kalian termasuk ke kategori endomorf, coba fokus pada karbo dari sayur dan biji-bijian. Makan protein dan lemak sehat setelah latihan. Jalan kaki atau HIIT bisa bantu bakar lemak kalian. Nah, buat semua tipe tubuh, olahraga dan pola makan sehat adalah kunci ya. Jangan lupa juga buat konsultasi ke dokter atau ahli gizi kalau mau rencana yang lebih personal. Terakhir nih, penting banget buat punya body image yang sehat. Media sosial kadang bikin kita merasa nggak cukup, apalagi kalau lihat influencer dengan tubuh yang sempurna. Penelitian bilang ini bisa mempengaruhi kita, terutama yang masih muda. Kalau kamu merasa tertekan soal tubuh kamu, coba cari dukungan. Ada National Alliance for Eating Disorders atau hotline SAMHSA yang bisa bantu 24/7. Jadi teman-teman, tipe tubuh itu emang ngaruh, tapi bukan segalanya. Dengan diet dan olahraga yang tepat, kamu bisa capai tujuan berat badanmu apapun tipe tubuh kamu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang tahu. Tulis di kolom komentar kamu tipe tubuh yang mana dan apa tantangan kamu soal berat badan. Kita bahas di video berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Kalau ada pembahasan manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.